Ya, pemirsa, kembali saya di Indonesia Economic Club dan tentunya saya ingin menyambung pertanyaan ke Pak Aryo tadi kaitannya dengan pajak. Bayar pajak nggak sih? Bayar nggak ya? Harusnya sih bayar sih. Beberapa temen kalau misalnya kita beli online gitu ya, kita pesen dari luar, begitu pas masuk kita bayar pajak loh. Ada tagihannya gitu. Saya pernah beli beberapa komponen-komponen sepeda gitu ya, yang dari luar negeri ya. Begitu sampai tuh saya juga ada tagihan pajaknya. Cukai. Ada cukainya yang saya mesti bayarkan gitu. Jadi saya rasa sih mungkin untuk pajak penggunaan jalannya yang mungkin sekarang belum bayar ya. Tapi kalau untuk perolehan barang sih saya rasa harusnya bayar. Harusnya bayar, berarti belum ada keyakinan nih bayar atau tidak ya? Kalau saya beli online saya yakin saya bayar, Bu. Tapi kalau misalnya untuk yang pembelian di yang non online ya, di toko-toko ya itu kan kita kembalikan ke masing-masing tokonya aja. Apakah mereka memungut pajak atau tidak? Betul, betul. Sama Oke. halnya kalau kita beli barang di toko apalah misalnya gitu kan, nggak harus dalam bentuk sepeda ya. Kan Ya. kita seringkali bertransaksi dalam keseharian tuh, kita beli barang, kita bayar, ya sudah. Apakah itu sudah termasuk PPN atau tidak kan terkadang juga kita tidak tahu gitu. Oke. Itu kembali ke Pak Aryo, saya ingin tanya, apakah Ya. Anda merasa sebagai pesepeda atau teman-teman sepeda yang lain itu merasa bahwa sekarang ini diberikan privilege gitu ya kepada pemerintah, apalagi Pemprov juga akan memberikan insentif bahwa pesepeda ini dikasih red carpet ini. Silakan gitu ya, bahkan ada jalur khusus dan lain sebagainya lah. Beberapa treatment spesial yang diberikan. Ya saya nggak bisa pungkirin itu ya, ya tentunya kita berterima kasih lah. Saya pribadi maupun mengatasnamakan komunitas, ya kita harus berterima kasih lah dengan adanya fasilitas ini nih. Kita merasa disupport sekali oleh pemerintah, mau disebutannya support atau privilege lah, atau red carpet lah, atau apalah. Tapi memang kenyataannya kita diberikan kesempatan di jam tertentu dan di hari tertentu untuk kita berolahraga sih. Gitu. Oke, nah ini ada liputan Pemprov DKI Jakarta juga membuat jalur permanen untuk pesepeda di kawasan Sudirman Tamrin dan telah dilakukan uji coba. Tim liputan kami sudah mengecek langsung seperti apa situasi dan kondisinya. Berikut liputannya. Antusiasme masyarakat untuk menggunakan sepeda di ibu kota Jakarta ini memang semakin meningkat. Respon dari pemerintah yaitu dengan memberikan jalur pesepeda permanen khususnya di Jalan Sudirman MH Tamrin. 1 jam ke belakang ini kami memantau memang sejumlah pesepeda lalu lalang di jalur pesepeda ini memang tidak sebanyak ketika sedang libur akhir pekan karena memang mengingat ini adalah hari kerja. Setidaknya ada sekitar 50 pesepeda tadi kami melihat lalu lalang baik dari mereka yang dari tempat kerjanya ataupun memang sekedar berolahraga. Nah pemirsa, memang jalur pesepeda yang terbentang sepanjang 11,2 km dengan lebar 2 meter ini menuai beragam komentar, baik dari pengguna sepeda ataupun juga dengan pengguna kendaraan bermotor. Karena memang kami melihat pada jam-jam pulang kerja seperti ini terjadi kemacetan lalu lintas, khususnya di jalur kendaraan bermotor. Setidaknya kepadatan tadi terlihat dari Bundaran HI sampai dengan Plaza Semanggi. Nah bagaimana komentar mereka? Yuk itu terus liputannya. Percobaan kan masih butuh adaptasi lah. Tapi secara keseluruhan sih emang sudah cukup membantu sih buat pesepeda sendiri gitu. Ya nggak macet. Kalau nggak ada jalur sepeda ini kan gimana? Roda 4, Untuk di hari jam kerja itu sangat mengganggu ya karena mempersempit jalan. Karena bisa dilihat kalau jam kerja itu kelihatannya sempit aja jalan macet seperti itu. Oke, tadi ada beberapa suara yang mendukung, itu pasti pesepeda. Tapi ada yang bilang bahwa sangat mengganggu, apalagi macet banget kalau pulang kantor. Nih, Pak Aryo gimana? Iya itu kan sebab akibat ya. Sebab akibat. Iya, yang satu bikin keputusannya begitu, yang satu mungkin komplainnya begitu. Ya karena bukan saya yang membuat keputusan, jadi mungkin bisa. Kalaupun membuat keputusan kan tidak sendiri. Tidak sendiri, Ada yang ya. lain juga Baik, membuat baik. keputusan. Kalau Pak Iqbal sendiri, kalau lihat dari fenomena ini kan satu ladang baru ya, potensi bisnis yang cukup besar dengan Iya. antusiasme yang luar biasa. Iya. Para pengusaha di Kadin melihat ini tidak? Ya kalau di kita kan Kadin kan nggak hanya berpikir Jakarta ya, ya kan. Di Jakarta ada Kadinda DKI Jakarta. Saya rasa ini potensi buat pengusaha-pengusaha yang mau berbisnis di bidang sepeda itu peluang gitu, sehingga mereka bisa membuat
perangkat-perangkat atau mungkin sepeda ya dengan lebih cepat dan sehingga bisa sesuai dengan keinginannya Pemprov gitu. Nah, saya sih berharap kebijakan ini didukung dengan kebijakan-kebijakan penunjang lainnya gitu. Jadi kalau tadi bilang ada yang tidak setuju karena bikin macet, mungkin Pemprov berlakukan kembali supaya mobil-mobil tidak lagi masuk daerah-daerah tertentu yang ada sepeda itu mungkin bisa menggunakan ganjil genap kembali, sehingga kemacetan yang sekarang timbul ini kan karena kebijakan tuh karena COVID kemarin dilonggarin gitu. Ya, Nah, mungkin ya. udah persiapan kita mau new normal, mungkin kita mau kembalikan lagi kebijakan yang lama, itu ya akan bagus. Jakarta Pengaturan yang jelas Betul, poinnya. betul. Prof, kalau Ya. melihat dari fenomena ini begitu ya, pesepeda ini, apakah ini sepeda nantinya di Indonesia akan menjadi satu lifestyle kayak kita meniru dengan negara-negara lain yang tadi Prof sempat sampaikan? Saya agak ragu ini menjadi lifestyle yang langgeng. Ya. Di UI itu pernah dibuat dengan sponsor ya, ada sepeda kuning ya. Kampusnya kan luas, menarik itu tamannya begitu ya, disediakan begitu. Yang pakai orangnya cuma itu aja, 2-3 orang. Dari ratusan sepeda yang disiapkan, ternyata hanya beberapa orang yang pakai. Kenapa? Karena tadi tidak dibangunnya secara terintegrasi. Ya. Barangkali kita bisa belajar dari Belanda. Belanda itu akhirnya menjadi gaya hidup. Kenapa? Satu, masyarakatnya lebih senang jalan kaki daripada naik kendaraan. Itu pertama ya. Yang kedua, mereka bikin sedemikian rupa di jalan yang intinya adalah menghambat kendaraan ya yang pakai fossil fuel itu. Ya. Sehingga kemudian jadi lama. Nah, bagaimanapun yang diutamakan sepeda itu. Ya. Nah, oleh karena itu akhirnya masyarakat beralih ke sana dan ada subsidi pemerintah yang memang untuk sepeda. Ya. Besarnya jutaan dolar itu begitu ya, atau jutaan euro di sana. Nah, ini akhirnya akan membuat gaya hidup jadi satu. Jadi gaya hidup itu bukan terjadi begitu saja karena ada pandemi, tetapi juga ada insentif, ada kultur, ada Dan tentunya infrastruktur, butuh ada segala proses macam, ya, ada Prof? proses. Ya. Jadi tidak bisa jadi hanya karena begitu saja. Oke, kita break terlebih dahulu. Dan pastikan Anda tetap di program The Indonesia Economic Club.